Mas. Oke, selamat siang Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mau servis sama ganti oli nih Mbak, buat Avanza saya ini. Untuk keluhannya apa aja nggih Mas? Jadi untuk keluhannya dari tenaganya agak kurang, kemudian sama bensinnya juga jadi agak boros gitu. Ini paling nggak kita scan aja dulu nih Mas, biar kita tahu untuk keluhan-keluhannya apa aja. Terus kita juga bisa nentukan nanti treatment apa aja yang bisa kita ambil. Paling gitu. Jadi untuk mekaniknya berapa Mbak? Untuk mekanik nanti kita ada 2, ada Mas Inu sama satu lagi ada Mas Iqbal. Terus nanti juga ditangani langsung sama Mas Hansnya langsung. Wih, mantap ya Mbak ya. Jadi sama bosnya sama ahlinya ya? Nggih. Ahli dari ahli. Mantap sekali. Jadi nanti kita akan ditangani sama 2 mekanik sama 1 bosnya langsung. Bos Hans Kiris. Wadadidaw. Wow, kita langsung aja eksekusi. Langsung aja eksekusi ya Mbak? Oke, siap. Cek itu. Monggo, Mas. Oke, siap. Siang. Dengan Mas Han. Nggih, Mas Inten. Siap. Saya Barkah. Oh iya. Gimana Mas? Ada keluhan apa? Jadi untuk mobil saya ini keluhannya di tarikannya kurang gitu ya. Jadi agak berat sama juga agak kasar ya, mungkin karena lama gak ganti oli apa ya. Oh, Terus terakhir servis kapan? udah berapa ya? Saya udah lupa ya malah. Udah Jadi- lama banget kayaknya. Gitu ya. Tak cek dulu, tak lihat datanya dan sekarang jadi sebelum kalau di sini standarnya kan sebelum dilakukan perbaikan kan servis gitu kan kita harus lihat data dulu. Jadi nanti kita tahu mana data yang harus dibenahi gitu. Tak izin, tak cek dulu ya Mas. Boleh. Totalnya di sini ya Mas ya. Boleh ya. Wah, jadi kalau di bengkel di sini itu cek sebelum diservis gitu loh. Sebelum ditangani itu dicek dulu, di scan, terus seperti itu ya. Nih, langsung aja tengok. Jadi kayak sampean itu sebagai customer itu harus tahu data. Jadi apa nanti yang dilakukan nanti tahu arahnya karena kita melakukan perbaikan berdasarkan data dulu Mas. Oh iya. Jadi nggak asal semuanya di itu. Ini kan Toyota Avanza ya, Ya, tahun tahun 2013. 2013 ya. Jadi nggak langsung, biasanya kan kebanyakan setelah dilakukan Heeh. perbaikan baru di scan. Kalau saya sebelum, nanti sesudah pun ada. Jadi seperti customer itu tahu after before-nya, sebelum dan sesudahnya. Kita lihat dulu semua datanya dulu. Iya. Nah di engine ini ada satu problem. Di sini kelihatan semua loh guys. Wah, Ini ada. mesinnya, MC-nya. Apa alatnya ini amazing. Nah ini Mas, ini lihat stability malfunction. Berarti kestabilan arus yang ada histori penyimpanannya dulu. Mungkin dulu baterainya udah jelek atau gimana. Ini udah dilakukan penggantian. Udah pernah? Belum. Nah nanti kita cek juga pengisiannya gimana. Nanti stabilan arus yang masuk ke dalam ini untuk sementara kita hapus dulu. Clear. Nah setelah itu kan kita udah normal, udah nggak ada simpan, jadi memori yang kesimpan. Dan kita lihat data person. Nah biasanya untuk mobil sekarang karena kebanyakan itu BBM sekarang kan kurang bagus ya Mas, kualitasnya. Ibaratnya oktanya udah nggak seperti dulu lah. Kita lihat dulu dari coolant temperatur, engine, Semua kelihatan ya Mas ya. pengapian. Kita lihat pengapian. Iya. Nah ini Mas, pengapian. Kita bisa lihat dari grafik. Grafiknya itu berantakan, nggak beraturan. Iya benar. Itu bisa disebabkan kondisi businya udah Kurang bagus. kurang bagus.
pengapiannya kurang bagus akhirnya. Jadi itu bagusnya itu yang lurus ya Mas ya? Atau gimana? Iya, grafiknya lurus. Nah, nanti kita lihat dulu start otomatis kipasnya di berapa gitu. Iya, betul. Keren ini alatnya Mas. Ya kita harus tuntutan Mas, tuntutan pekerjaan. Jadi Iya, benar. kita bekerja sesuai data. Nanti hasil pun sesuai data. Jadi kan enak, kita bisa lihat kurangnya di mana kayak gitu. Jadi kita lihat dulu otomatisnya di mana nanti. Kita lihat ke coolant sebelum, karena ini masih lama, kita lihat dulu di berapa sih debit injektor volume. Nah, ini berantakan juga, naik turunnya nggak beraturan. Ini stabil. Mungkin kemungkinan biasanya itu di injektornya kotor Mas. Nah, makanya nanti ketika servis dilakukan kalibrasi injektor. Jadi nanti debit keempat injektor itu sama. Nah, ini time-nya. Jadi kita tahu time-nya. Itu juga nggak beraturan ya? Iya, karena debitnya itu telat. Nah, ini kan kita nunggu otomatis kipas Mas. Biasanya mobil sekarang itu penyakitnya di ECT, engine coolant start. Nah, kita lihat pembukaan kipas di berapa nanti. Karena suhu ideal mesin itu di angka 93 sampai 99 derajat. Jadi pembakaran semula di situ. Nah, kita lihat ini udah di suhu 96. Kita nunggu kipasnya otomatis atau enggak. Takutnya kebanyakan itu problem. Kipasnya otomatis. Tapi bukaannya udah di 100 derajat lebih, akhirnya kan udah mendidih. Iya, nah, benar. kita harus tahu datanya berapa, ini di 96. Normal apa enggak? Udah otomatis. Nah, iya. Di angka 98, berarti masih di angka normal. Berarti otomatisnya masih normal. Nah, setelah itu kita udah punya data, baru kita melakukan perbaikan. Berarti kan perbaikan yang pertama kita lakukan tune up. Tune up di sini itu disesuaikan dengan kondisi mobil. Ada tune up ringan, sedang, dan berat. Kalau ini termasuknya sedang. Karena nanti ada kurang mesin, terus kita lepas injektor, kalibrasi, terus kita cek busi, cek pengapian semua. Nah, ini kan kita udah punya data, Iya. baru kita melakukan perbaikan. Jadi sebelum melakukan perbaikan kita harus punya data, nanti biar tahu perbandingannya kayak gitu. Berarti memang alat seperti ini memang di sini nggak termasuk rahasia ya Mas? Nggak ada Mas, karena saya pengen konsumen itu cerdas. Jadi benar. karena sekarang kan perkembangan teknologi Mas, informasi dari mana-mana, dari YouTube, dari Google, dari mana. Kalau saya sebagai bengkel nggak bisa menjelaskan, masa lebih pintar yang konsumen. Nah, kalau di sini ya, dan kebanyakan kan banyak konsumen itu yang mengeluh, saya kayak ngerasa dibohongin ini. Nah, ini untuk mencegah orang dibohongin apa gimana. Intinya untuk jadi kepercayaan lah Mas. Sampai bisa lihat datanya sendiri. Saya punya data, nanti setelah perbaikan sampai lihat datanya lagi. Jadi ada perubahan kayak gitu. Kalau nggak ada perubahan nggak usah bayar Mas, di sini gratis. Hanya gitu. Berarti saya lakukan eksekusi. Siap. Jadi kayak gitu. Ini kan namanya scanner ya. Jadi biasanya kan kalau di bengkel-bengkel lain scanner ini nggak dijelaskan sama konsumen. Tapi kalau di sini benar-benar dijelaskan secara detail apa aja keluhan, apa aja yang di engine ini kurang bagus, atau mungkin dari pengapiannya kurang bagus, atau dari injektornya kurang sip gitu ya, semua dijelaskan di sini. Jadi nanti konsumen tahu sebelum dan sesudah tune up-nya. Jadi nanti ada datanya gitu. Wah, hebat, mantap. Jadi konsumen jadi tambah pinter gitu loh.
kelanjutannya gimana ini Mas? Ini kan mekanik saya, namanya Mas Ino. Mas Ino. Ini pelaksana. Kalau saya kan diagnosis, jadi dibagi pekerjaannya. Ini udah tak jelasin. Nanti yang dilakukan itu pertama itu tune up, pembersihan semua kerak, nanti pengecekan busi, nanti lepas injektor, kalibrasi injektor. Jadi nanti injektornya itu debitnya disamain semua lagi karena biasanya kan tersumbat kotoran kayak gitu lah. Ini ada yang nyemburnya gede, ada yang nyemburnya kecil. Iya, akhirnya kacau di grafik. Tadi kan Masnya udah lihat kan di grafik kacau. Sama pengapian kemungkinan itu businya karena usia. Kalau mobil ini kan biasanya kan kalau iridium itu di 80.000 kilo. Ini kan udah 72. Udah mendekati lah. Iya, Apalagi dengan bahan bakar yang sekarang kan kualitasnya kurang. Akhirnya kan kualitas busi turun akhirnya, bukan karena businya yang kualitasnya turun tapi karena hasil pembakarannya dari bahan bakar itu. Nah, ini mau dilakukan proses untuk servis. Nah, nanti fokus dari engine kita pindah ke pengereman karena salah satu faktor keselamatan itu kan dari pengereman. Ya, betul. Kadang kita lupa, kita terlalu fokus ke mesin, remnya lupa. Lah nanti mau gimana kalau jalan kampasnya habis nggak berhenti. Iya. Makanya itu faktor saling berhubungan. Nanti di situ nanti kita juga bersihkan bagian filter AC. Filter Nah, karena memang seperti itu standarnya. Jadi dari engine nanti pindah ke kaki-kaki, pengereman, cek sama sekali ngecek kaki-kaki takutnya ada problem karena ini kan piranti keselamatan. Nah, dari situ nanti untuk piranti kesehatan itu kan dari filter AC kabin. Karena itu kan udara yang kita hirup. Ya ketika AC. Kalau filternya kotor ya kita lakukan penggantian. Kalau filter itu kan memang harus ganti. Iya. Seperti itu. Ini mau dilakukan pengerjaan sekarang. Langsung aja eksekusi ya Mas? Ya, Mas Ino. Oke, jadi lengkap banget ya. Jadi tune up engine, kemudian nanti di bagian pengereman juga dicek, di bagian interior nanti di bagian AC juga dicek semuanya. Jadi full service gitu, mantap banget. Jadi selain dari pengecekan engine ya, ini filter dari AC pun dicek ya. Ini filter AC sebelum diganti ya. Ini kotor banget ini, gedibel ya, jupak gedibel. Nah, nanti akan diganti dengan filter AC yang seperti ini. Nih, kan lebih bersih ya. Jadi nanti interiornya jadi lebih clean gitu ya. Udaranya lebih sejuk dan masuk ke dalam tubuh sehat.
setelah kita cek di bagian kaki-kaki atau di bagian pengereman, ternyata ini di kanvas rem depan ini sudah tipis ya. Jadi ini memang harus kita perhatikan, dan kalau udah tipis harus kita ganti dengan yang baru ya. Udah tipis, kalau udah tipis ini udah makin tipis lagi, ini udah tambah berbahaya lagi kalau di area jalan menurun atau menanjak gitu ya. Tune up itu nggak hanya di engine ya, di bagian engine saja, tapi di bagian kaki-kaki pun harus kita cek juga ya, terutama ini kanvasnya. Ini nanti kita ganti yang baru ya. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau ganti oli ya, itu memang harus hati-hati karena di luar sana banyak oli palsu. Iya, oli palsu gitu. Marak terjadi. Jadi di Hans Garage ini di sini ada suatu alat untuk mengecek kadar kualitas oli gitu ya. Biar nanti yang palsu kelihatan, yang asli juga kelihatan ya. Ini alatnya kayak gini ya, Mas. Jadi ini alatnya ya, Mas. Mungkin sederhana dan jarang ya, mungkin. Nah, di sini kalau lihat dari sini datanya, itu ada kandungan 0,5%, 1%, 2%, 3% sampai 4%. Untuk paling bagus itu di 0,5, berarti dia sedikit kandungan airnya. Jadi pelumasannya lebih bagus. Nah, itu batas range paling atas itu 2%. Nah, nanti ketika masuk ke 3% atau 4% itu udah warning, udah tanda peringatan bahwa kualitas oli itu tidak direkomendasikan untuk mobil. Jadi untuk konsumen di rumah nggak was-was lagi bahwa oli saya palsu nggak ya, produk itu palsu nggak, asli atau enggak. Nanti kita bicara beda data lagi, karena kita harus semua harus ada datanya. Nah, kita coba buka ini, Mas. Coba Mas buka. Siap. Nah, ini kita hidupan. Coba kita masukkan. Ditunggu sebentar. Jadi lagi membaca dulu gitu ya. Nah, ini Mas. Ini kan 2 strip. Oh iya, 2 strip. Berarti masuknya 0,5%. Berarti 0,5%. oli ini kualitasnya bagus. Betul. Nah, jadi kan ini bisa lihat datanya. Ya, kelihatan kan stripnya. Iya, 0,5%. Kayak gitu. Nah, jadi saya sebagai bengkel yang menjual oli pun, saya berani menjamin kualitas oli di sini itu asli. Garansi. Karena kita selain dari produser dari resmi, produsen resmi, kita juga sebelum dimasukkan ke mobil kita tes dulu ini alatnya. Alat ini. Iya, ini Nilainya seperti ini. Kayak apa ya? Walkie-talkie. Cek 86 gitu. Nah, itu. Jadi setelah dilakukan pengecekan, kita baru pasang ke mobil. Jadi semua oli di sini dijual itu dijamin garansi keasliannya, dan untuk lebih yakinnya konsumen kita kasih testimoninya. Testimoni pakai ini. Ada alatnya. Nah, gitu. Oke, untuk servis pada hari ini sudah selesai ya. Jadi udah dicek semuanya dari engine semua, kemudian businya, kemudian dari throttle body, kemudian dari injeksinya semua sudah dicek.
Kemudian tidak lupa juga di bagian kaki-kaki, di bagian pengereman, ya terutama di rem depan ya, itu tadi udah dicek semuanya, ternyata udah tipis ya kampasnya ya, jadi kita harus ganti. Kemudian lanjut ganti filter AC ya, jadi tadi bener-bener getibel ya, bener-bener apa ya, kotor banget ternyata selama ini kita di dalam kabin, ternyata filternya kurang bersih ya, jadi kita ganti dengan yang baru, jadi nanti AC-nya lebih dingin gitu lebih fresh gitu ya, jadi dalam kabin pun jadi enak gitu. Kemudian nanti apa di bagian kemudian di bagian oli juga kita ganti ya, dan udah dites juga keaslian olinya ya, itu oli yang asli seperti itu, dan ada alatnya keren banget, mantap. Kemudian juga filter olinya udah diganti biar nanti penyaringannya juga lebih bagus lagi, biar nggak mampet gitu, karena nanti kalau filter oli mampet, aduh mantap sekali ya, bisa turun engine, wadadidaw. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, video cara perawatan mobil ya, terutama ini servis sedang ya, ini termasuknya servis sedang. Dan buat teman-teman yang mau servis juga untuk area Purbalingga dan sekitarnya, bisa datang langsung ke Hans Garage, tepatnya di Pangempon Kejobong ya, Kejobong, tau lah ya Kejobong, untuk orang-orang area Purbalingga bisa datang langsung ke sini ya. Pastinya di sini servisnya bagus banget, mantep banget, dan berbeda dengan servis di bengkel lainnya. Wadadidaw. Dan buat teman-teman yang mau pesan knalpot NDK Exhaust, jadi bisa langsung klik link yang ada di bio, itu yang di bawah, link /NDK Exhaust. Kemudian pilih WhatsApp ya. Jangan lupa sebelum membeli itu wajib konsultasi terlebih dahulu ya, biar kita bisa menyesuaikan sesuai dengan spesifikasi mobil kalian dan sesuai dengan kebutuhan mobil kalian. Ya seperti itu ya. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa subscribe channelnya NDK Exhaust. Kemudian jangan lupa juga like video ini jika kalian suka. Kalau nggak suka juga harus tombol like diklik. Oke ya. Kemudian jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Saya Berkaryadi undur diri. NDK Exhaust selalu di hati.